Salam jumpa lagi dengan saya Dion. Kali ini saya sedikit menjelaskan tentang modifikasi power baterai untuk RC Rock Crawler. Ini jenis RC Off-Road karena memiliki suspensi yang panjang dan tinggi. Tampilannya seperti ini. Dan ini aslinya menggunakan tenaga baterai 6 volt dengan soket 2 kabel. Jika tempo hari yang Ferrari ini adalah 9,6 volt menggunakan soket 3 kabel, sementara untuk Crawler King ini menggunakan 2 kabel 6 volt. Langsung saja, kenapa saya memberikan tutorial untuk ini di dalam bentuk video? Karena beberapa waktu lalu ada beberapa pelanggan yang bertanya tentang modifikasi power baterai Rock Crawler. Nah, karena penjelasannya mungkin agak rumit jika dalam bentuk tulisan, maka kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk video. Sekali lagi, videonya juga mohon maaf karena menggunakan HP sehingga kualitas gambarnya juga kurang memuaskan mungkin. Langsung saja kita buka tempat baterai. Nah, di sini sudah terlihat baterai tambahan, baterai alternatif yang saya gunakan untuk memodifikasi mobil RC Off-Road ini. Nah, untuk baterai aslinya bentuknya seperti ini, kawan. Bentuknya seperti ini. Ini kapasitasnya adalah 6 volt, ampernya 700 mA, menggunakan soket 2 kabel. Nah, ini soket tambahannya dan ini soket asli. Pada waktu itu saya hanya menjemper kabel asli dari soket ini, tapi letaknya di bagian dalam. Ini terdiri dari 2 kabel hitam dan merah. Nah, di sini tidak saya bongkar karena beberapa baut telah selek dan saya patenkan dengan lem. Maka di sini saya akan hanya menjelaskan di mana letak untuk menjemper kabel ini, kabel tambahan ini ya, maksud saya kabel tambahan ini. Nah, Anda bisa membongkar bagian ini, bagian bodi, sehingga terlihat PCB-nya dan instalasi kabelnya. Anda cari kabel di saluran ini, di kabel ini. Saya coba tarik sedikit biar jelas. Nah, di sini terlihat ada 2 kabel, kabel hitam dan kabel merah. Nah, di dalam sini bisa Anda cari kabel ini.
Dua kabel ini posisinya di mana Anda kupas dengan menggunakan cutter. Dua-duanya Anda kupas dengan menggunakan cutter atau korek api mungkin. Kemudian Anda tambahkan kabel dengan soket tambahannya. Nah, kabel ini Anda kupas dan Anda jumper langsung dihubungkan ke masing-masing kabel ini, kabel aslinya ini. Kabel aslinya di sini. Nah, sini bisa Anda kupas, kabel ini dikupas, yang merah dikupas, yang hitam dikupas. Kemudian ini juga dikupas, lalu dililit langsung di kabel merah dan hitam ini. Kemudian jika Anda memiliki solder, alangkah baiknya jika sambungan antara kabel ini dengan kabel tambahannya disolder. Jika tidak mempunyai solder, cukup Anda lilit dengan lilitan yang kencang, kemudian Anda isolasi agar tidak sampai terjadi short atau hubungan singkat. Kemudian model soket, tempo hari juga beberapa orang menanyakan model soket apa Mas yang dipakai. Di sini saya jelaskan dengan singkat. Soket tidak harus seperti ini. Soket tidak harus berbentuk seperti ini. Yang terpenting adalah soket tersebut memiliki dua kabel penghubung. Soket apapun bisa digunakan. Yang pasti ada soket female, ada soket male, cowok dan cewek. Udah, itu aja. Soket apapun bisa digunakan, baik itu soket dari bongkaran CPU. Di sana ada beberapa soket male female bisa digunakan. Jika memang kita hanya mempunyai soket 3 kabel atau 4 kabel, itu bisa kita gunakan, tetapi kita hanya memfungsikan 2 kabel saja, karena kita butuhnya hanya plus dan min itu. Nah, tujuan untuk menambah soket ini adalah untuk mempertahankan soket bawaan. Bisa saja kita hilangkan ini soket ini, kita potong di bagian pangkal sini juga bisa. Langsung kita sambung dengan kabel ini bisa. Tetapi kendalanya apabila kita menginginkan RC ini ke bentuk standar dengan baterai standar, kita akan kesulitan karena kabelnya telah terpotong. Nah, tujuan saya untuk menambah soket ini untuk mempertahankan baterai asli. Kita bisa gunakan baterai ini, baterai aslinya. Kita masukkan, kita coba apakah baterai ini masih fungsi. Nah, ternyata low bed, nggak kuat. Nah, ketika kita hendak bermain dan ternyata low bed, aduh, nyesek deh rasanya. Nah, fungsi dari soket tambahan ini, ketika ini baterai ini low, kita masih bisa bermain dengan RC ini dengan menggunakan baterai modifikasi. Nah, kita menggunakan soket tambahan ini.
kita sambung dan kita coba. Nah, terlihat. Nah, sementara baterai ini dapat kita cas tanpa mengganggu asiknya bermain RC. Sejauh yang saya tahu, baterai bawaan ini karena hanya memiliki ampere 700 mA ya, ini hanya kuat bermain sekitar 5 sampai 7 menit. Kemudian baterai ini akan drop. Sementara kalau kita pakai baterai modifikasi seperti ini, kita mampu bermain hingga kurang lebih 15 menit sampai 20 menit tergantung dari baterainya ini. Kalau baterai baru yang pernah saya coba mampu hingga 35 menit. Cukup puas lah kalau untuk bermain selama 30 menit. Nah, sementara ini yang saya gunakan juga baterai bekas sensor wastafel. Nah, kekurangannya adalah baterai ini tidak dapat dicas, tidak dapat diisi ulang, dan hanya sekali pakai. Keuntungannya adalah tenaganya memang cukup lumayan untuk bermain setengah jam. Harga dari baterai Panasonic Lithium 2CR5 ini di pasaran kalau area Jakarta berkisar antara 65 sampai 90.000. Nah, ini saya buat tahun 2014. Video ini saya buat tahun 2014 dan kisaran harganya sekitar 65 sampai 85.000 lah, tergantung tokonya ya. Nah, sekali lagi kelemahannya atau kerugiannya adalah baterai ini hanya sekali pakai dan tidak dapat diisi ulang. Tapi kalau hanya bermainnya standar mungkin 10 menit main istirahat itu cukup lama. Berbeda dengan baterai ini. Atau jika memang ingin merogoh kocek yang lebih dalam, kita dapat mencari jenis baterai NICD dengan ukuran ampernya 1000 atau 2000 mA. Nah, itu akan memuaskan hati kita dalam bermain karena cukup awet. Ini hanya 700 mA. Sementara kalau baterai lithium 2CR5 ini terus terang saya juga belum pernah mengukur berapa ampere yang mampu dikeluarkan. Cukup sekian dulu penjelasan tentang tip modifikasi power baterai untuk RC off-road Truck Roller King. Sekian, terima kasih. Salam beyondmarket.com.